Oke, selamat malam. Selamat malam. Sudah lama kita nggak bikin podcast. Yes. Hari ini sangat spesial sekali karena ini menjelang Lebaran. Di tengah masih PSBB. Iya, PS itu. Ya itulah, apalah, ai itu kan. Oke. Pada malam hari yang indah ini tanggal 22 ya? April ya sekarang. 22 Mei, ya kan? Maaf. 22 Mei, Saya Yap. mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mengorder kue mentenya bintang. Kue mentenya bintang. Terima kasih untuk semua partisipasi kebahagiaan ini. Saya sangat bahagia sebetulnya. Ya, hari ini saya juga sangat puas dan bahagia sekali karena mendengar cerita-cerita dan fakta-fakta di balik ini. Sebagian udah saya share ke yang pesan melalui saya. Betul, tapi sebagian masih saya keep. Nah, rencananya memang kami mau ceritakan di sini gitu, karena di podcast kayaknya kalau ngomong lebih enak daripada ngetik menurut saya. Iya, lagi pula apa yang didengar dan dialami Risa juga nggak sama dengan saya. Memang. Oke, jadi gini, Riz. Gimana? Ini pesanan menurutku banyak secara kuantitas. Puji Tuhan, ya. Banyak dalam kapasitasnya bintang ya. Iya, harusnya. Iya, aku bukannya meremehkan bintang, tapi dengan dia badannya kan kecil banget. Terus tangannya kecil, Betul. ruang kerjanya kecil, Betul. alat-alatnya terbatas, betul. Tapi hari ini itu kita dikirimin total 18 toples. Pokoknya tiga kali ngirim kan? 3 kali ngirim hari ini. Ya, tapi yang terakhir ini barusan panas banget. Dalam toplesnya masih panas. Barusan banget ini. Iya. Setelah maghrib dikirim, itu kuenya masih panas jadi bungkus toples. Kita selalu bilang kalau nggak sanggup istirahat dulu, stop dulu. Kita tuh bilang, tapi dia bilang ya dia kebanyakan tuh senyum, nunduk. Biasanya tuh gitu kalau bintang. Ya, daripada jadi nggak ngejawab. merespon langsung pertanyaan juga kan, anaknya tuh gitu kan? Iya, gitu banget. Oke. Nah itu menurutku juga aku agak khawatir. Khawatir apa? Sama bintangnya juga. Karena aku nggak kepingin dia itu jatuhnya nguber hasil. Oh iya dong. Karena ada kecenderungan ke sana, menurutku gitu, ya nggak sih? Kayak jadi ambisius. Mungkin kalau dia tidak dibimbing ya mungkin aja bisa. The good things is dia semangat. Tentu dia percaya diri. Mungkin percaya dirinya belum utuh, tapi dia percaya diri dalam membuat kue mente ini. Yes. Oh ya, anyway teman-teman, semua udah ngorder terus ngasih feedback ke kita, itu kita sampaikan semua. Ya. Kalau misalnya positif, itu kita kasih tahu langsung bintangnya juga. Tapi kalau itu semi positif, jadi ada tapinya, akan lebih enak kalau gana genu, kita kasih tahu ke ibunya, supaya difilter. Oke. Oh gitu ya kalau kamu ya? Iya toh. Berarti aku jahat kemarin kalau langsung ngasih lihat apa adanya itu orang ngomong. Apa adanya itu, tapi kan dia nggak bisa baca, maksudnya nggak bisa baca cepat. Aku yang bacain. Kamu bacain? Iya. Ya udah nggak apa-apa. Tapi walaupun sekalipun ada yang negatif dan dia dengar ceritanya, sepertinya tidak apa-apa. Maksudnya tidak membuat mentalnya drop atau apa, enggak. Kalau komennya negatif misalnya kurang ini kurang itu mah menurut aku bukan negatif tapi membangun. Tapi kan yang masalah itu kalau bohong bukan bintang yang buat, nah itu kasus. Kalau itu mah namanya fitnah. Tapi itu kita sampaikan juga sih. Kalau itu aku sampaikan lah. Tapi nggak tahu ya, kalau aku jadi bintang aku malah happy karena berarti hasil buatanku itu di luar ekspektasi dia. Jadi gue lebih hebat daripada ekspektasinya gitu loh, seolah-olahnya nggak sih? Ya iya, kalau udah 19 tahun tuh kan kepalanya baru 9, angka 1 di depan belum ada. Dia polos aja nerimanya ya pasti. Tapi anyway, sambar petir. Anyway, jadi Mbak Sa itu, ya Mbak Sa adalah ibunya. Sebelumnya tak ceritain dulu ya kan, Mbak Sa itu kerja di dapur kami. Itu sudah berapa tahun ya, Riz? 7 tahun. 7 tahunan ya. Jalan 8. 8 tahun, Ref. 8 tahun, sudah lama. Dan dalam 8 tahun itu banyak sekali hal yang terjadi di dapur ini.
Di dapur ini Ya. antara saya dan Mbak Sa, Dominic dengan Mbak Sa, di antara kami bertiga lah pokoknya. Iya. Terus juga orang kan keluar dan datang dan pergi di sini itu. Orang lain maksudnya yang partner kita ya. Refood kan nggak cuma 2 orang sebetulnya. Dulu kita nggak cuma 2 orang guys. Cuma banyak yang gugur sebelum. Nggak ada sebelum sih. Ya, sesudah dan sebelumnya udah gugur lah Iya, pokoknya. jadi tapi yang bertahan sampai hari ini tinggal Mbak Sa gitulah. Kalau kita anggap Mbak Sa itu partner kita, which is yes for me. Yes, betul. Kita anggap Mbak Sa itu partner kerja kita. Itu yang bertahan sampai hari ya tinggal 3 orang ini memang. Betul. Dan bukan cuma 2 sebenarnya. Ada Mbak Sa itu nggak bisa diabaikan. Tidak bisa. Nah, Mbak Sa pertama kali datang ke sini dan akhirnya kerja di sini itu sebenarnya gara-gara ada namanya Kiki dulu. Kiki tuh ini anjingku yang bulu-bulu itu yang warna hitam. Iya. Jadi karena Mbak Sa itu penyuka anjing, ya meskipun itu pro kontra dalam Muslim, tapi Mbak Sa itu seorang Muslim yang juga punya kebebasan dalam berpikir. So dia sangat radikal sebetulnya. karena berpikir, so dia sangat sayang sama hewan-hewan, sama tumbuh-tumbuhan juga. Aku Vibes. Ya, aku ingat sekali dia pertama kali bilang tentang masalah kenajisan. Bagi dia adalah dia punya faktanya sendiri. Dia punya kebenarannya sendiri yang mengatakan bahwa manusia itu lebih najis otaknya daripada hewan yang jelas-jelas dia tidak berpikir negatif tentang manusia. Pastinya kalau soal itu. Manusia kalau nggak disakitin aja dia pikirnya negatif gitu. Jadi dia merasa bahwa hewan itu dia najis. Anjing gitu. aja tapi lebih loyal gitu Anjing ya. aja tapi lebih bermoral. Iya, lebih. Dipukulin aja tetap sayang sama majikannya. Iya. Tapi ini nggak ngomongin soal anjing, ini Iya. ngomongin soal Mbak Sa. Oh iya. Ini Nah, Mbak Sa kenyataan. itu awalnya kayak gitu. Jadi hal yang sangat sederhana sekali yang mempertemukan kami. Yes. Terus dia bergabung di sini, membantu kami. Memang kalau dilihat dari sudut pandang luar, iya statusnya kayak pembantu rumah tangga. Iya. ART, whatever lah namanya, whatever ya kan. Mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang katakanlah lebih kasar daripada kami. Which is enggak juga sebenarnya. Kalau enggak, kita juga kasar, Ref. kalau Kerjanya. soal nyapu ngepel, kita juga nyapu ngepel. Betul. Kalau cuci piring apalagi. Kita juga cuci piring. Kalau cuci baju juga sama. Jadi relatif ini sama. Cuma Mbak Sa memang nggak terlalu banyak terlibat dalam hal produksi. Oh iya. Terus kalau itu. menciptakan makanan-makanan gitu nggak terlalu. Nggak terlalu. But anyway, aku Riz punya pengalaman pribadi sama Mbak Sa yang menurutku nggak akan tak lupakan. Oke, gimana tuh? Jadi waktu itu kita crash Riz, kamu sama aku. Oh benar. Udah berapa kali nih? Tahun berapa coba crashnya? Yang itu ya, jadi ada dinamika macam-macam. Terus kemudian kita crash, Risa hilang. Oh, Nah, iya. waktu Risa hilang itu dalam kondisi juga aku tuh nggak punya uang sama sekali. Sama. Kamu kira aku waktu ngilang punya duit? Iya, maksudnya terus, nggak lanjut. punya uang sama sekali. Hmm. Nah, setelah kamu pergi, kamu pergi, Kok ironis banget. itu ada beberapa katakanlah kontrak kerja gitu ya, Iya. yang harus kita penuhi. Dan aku tahu ini semua akan ambiar. Iya. Ambiar karena dalam kontrak itu adanya kamu dan aku, bukan cuma aku doang. So, potensi dapat duit pun tertutup. Udah nggak punya duit, potensi dapat duit tertutup. Iya. Aku bilang sama Mbak Sa, Mbak Sa, ini saya pastikan saya tidak bisa gaji Mbak Sa bulan depan dan bulan ini. Dan seterusnya saya nggak tahu. Saya tetap akan berusaha, tapi saya nggak tahu. Jadi Mbak Sa, kalau Mbak Sa mau cari kerjaan lain, mau cari uang di tempat lain, monggo. Saya bukan ngusir, tapi saya sadar saya nggak bisa gaji Mbak Sa. Biasanya Mbak Sa datang, Mbak Sa bilang apa? Aku tetap kerja di sini, bantuin, gak dibayar ada apa-apa. Dia. Dia memang selalu begitu. Edan kan? Edan. Edan. So motivasinya sudah jelas buat aku di situ terbuka bahwa dia bukan uang. Dia bukan kerja Dia buat uang. Dia kerja bukan buat uang. Sama sekali bukan. Kayak Iya. gitu. Kalau Nah, waktu itu udah ada bintang sebenarnya. oke. Jadi bintang kadang ya ikut kerja. Iya. Tapi ya bintang main sih, saya ikutan kerja. Itu dari kamu ya, Ref. Kalau dari aku sebetulnya aku ada lagi sih sendiri. Aku kalau dari pengalaman aku ya, pembahasan itu lebih ke arah ya sama. Ini tentang crashnya kita kan. Crashnya kita itu membuat saya mengambil keputusan bahwa partnership antara saya dan Dom kerjasama sudah tidak bisa dilanjutkan. Tapi aku tidak menghilang, nggak yang kayak waktu tahun-tahun sebelumnya tuh tiba-tiba bisa hilang ting gitu, enggak. Saat ini apa gimana ini maksudnya? Ya
kan kita periode mau berakhir partner ini kan banyak nih Ref. Ini ceritaku yang lain lagi nih. Oke, Kamu ini itu versimu, ini versi antara aku dan Mbak Sa. oh tapi intronya gitu ya intronya ya. Iya. Siap. Ya udah nggak apa-apa. Silakan. Jadi aku bilang ke Mbak Sa, aku akan pindah kota lain. Nah Mbak Sa tuh tahu kondisinya bahwa Risa itu sendiri. Saya tidak punya keluarga. Ya pokoknya semua serba sendiri. Yes. Nah di situ saya pertama kali dikamu-kamukan sama Mbak Sa. Kamu mau kemana? Dipanggil kamu. Dikamukan, Dan dimarahi. Dan saya dimarahi gitu. Jadi di situ saya sangat tertohok bahwa itu Mbak Sa itu melotot ngeliat saya. Dia tidak kerja, which is dia pegang sapu sebenarnya, dia harusnya lagi mau nyapu gitu. Kamu mau kemana? Gitu. Dan sampai Ref, 1 minggu kali aku diteror, maksudnya gue diteror. Dia bilang setiap ketemu aku nggak bisa tidur, dia ngomong. Jadi dia tiba-tiba menjadi sebuah sosok ibu yang sangat galak dan sangat rewel, dan aku selalu dimarahi. Dan dia menangis dong, dia bilang. Aku tanya Mbak Sa tuh kenapa sih? Gitu kok aneh banget gitu maksudku. Ya kalau kamu nggak punya siapa-siapa, kalau kamu kenapa-napa di jalan tuh gimana, kata Mbak Sa. Siapa yang mau ngurus? Lah Mbak, kan kalau mati ya tinggal mati. Ya nggak bisa begitu dong, kata Mbak Sa. Ya harus jelas. Terus pokoknya kamu harus nyicil beli rumah. Loh kok iso? Lah aku nggak ada uangnya Mbak kalau beli rumah. Ya harus. Ya nyicil apa caranya? Ya nggak bisa. Ya harus beli motor, kata Mbak Sa, dan lain-lain. Jadi di situ aku merasa bahwa wow, segitunya ya dia itu. Jadi ya di situ di Ref aku sangat merasa tertohok, tersentuh, tergampar dan terharu. Iya. Gitu. Kurang lebih begitulah. Itu ceritamu sama Mbak Sa kurang lebih. Masih banyak cerita lain tentang Mbak Sa. Yes. Tapi ya ini Bintang itu anaknya Mbak Sa nomor 1. Betul. Mbak Sa itu anaknya 2. Yang kedua Bulan. Satu namanya Bintang, kedua namanya Bulan. Dan sifatnya tuh lain sekali. Waduh. Bintang ini cowok, tapi energinya feminim. Banget. Bulan itu cewek, tapi energinya extraordinary maskulin. Maskulin yang super ekstrim juga. Jadi anak kecil itu, si Bulan itu kecil sekali badannya. Salah satu yang ngebully Bintang itu dia. Betul. Kalau dipukulin kakaknya itu. Betul. Saya sama kakaknya, bapaknya juga dipukul sama Bulan, cuma mamanya doang aja nggak berani dipukul. Nah, Bintang itu sebenarnya aku udah tahu dari lama nih anak. Iya. Karena dulu sepanjang lah ceritanya, pokoknya udah tahu sebelum dia Mbak Sa kerja di tempat kita. Nah, Bintang itu memang punya pengalaman yang banyak dalam hal memantau orang masak dan berproduksi. Bikin kue dan seterusnya. Kita udah ceritakan juga tentang bagaimana si Bintang yang waktu masih kecil ikut kerja sama Mbak Sa. Itu ya tiap hari dia ngeliatin aku bikin cake waktu itu. Yes. Big Dreams dulu nggak produksi sourdough. Betul. Produksi cake. Nah, tapi ya baru belakangan ini, ya baru kue mente ini jadi gongnya gitu. Iya, gara-gara dikasih mente dia kan, harusnya dia buat nyemil kan. Ya harapan kita ini mente mentah. Mbak Sa tolong goreng, kasih anak-anak buat cemilan. Sebenarnya terutama si Bulan, karena si Bulan itu makan nggak berhenti. Iya, kadang kami kasihan Mbak Sa nih, duit ini dipakai buat beli makan banyak banget gitu. Jadi memang ya buat beli jajan snack di Indomaret itu kan kecil. Kadang itu kan lama-lama jadi mahal kan. Gerah juga saya lihatnya ya, yang bentuknya apalah warna-warni lah gitu. Sebelumnya kita juga sebelum kasih mente ada ngasih yang lain, maksudnya, tapi ya semua bentuknya dimakan gitu. Makanan. Bentuknya makanan. Nah, Bintang itu dulu paling banyak kebagian yang cake itu, Riz. Yes. Ya kan? Yes. Terutama cheesecake malahan. Cheesecake ya. Kenapa? Karena cheesecake itu banyak gagalnya. Sulit kan? Iya, betul. Bikin cheesecake yang European style itu kan susah. Bisa ambles dan seterusnya, bisa gagal. Itu yang kebanyakan yang makan si Bintang. Makanya nggak usah cheesecake. Ya kan udah nggak ada juga. Oke. Nah, terus aku malas bahas itu. Anyway, ganti ya, nggak apa-apa ya. Aku mau bahas tentang bagaimana Mbak Sa itu didikte. Didikte siapa? Bukan didikte, bahwa kenyataannya di lapangan bahwa Mbak Sa itu kan dia ngontrak kan, tinggal di rumah. Oh iya, itu mau aku ceritain juga. Di sebuah pemukiman yang nggak jauh dari dapur kami, tapi pemukiman yang apa istilahnya rame-rame. Itu kumpul. kayak ini loh, kayak rumah susun,
ya kan? Kayak rumah susun, kayak rusun, tapi bentuknya bukan susun. Datar. Jadi kos-kosan, tapi sekat-sekat gitu kan? Kecil banget, sekat-sekat pakai papan gitu loh. Iya. Menurut bahasa itu paling murah se-Surabaya. Gitu. Cuma berapa gitu setahun aku juga nggak tahu. Ya mbak saya bertahan di situlah intinya. Nah jadi antara satu tetangga dan tetangga lain itu memang deket banget posisinya, mepet-mepetan tuh. Yap. Gitu. Jadi kalau ngomong juga kedengeran tuh. Nah di situ mereka itu tinggal berempat dan bersama tetangganya yang berkonspirasi mengajarkan bahasa untuk mengemis pada saat ini bulan-bulan puasa kayak begini. Iya, memang secara apa ya? Aku nggak bilang banyaknya uang, tapi secara sumber pendapatan kurang lebih orang-orang yang tinggal di situ setipe. Jadi suaminya itu biasanya tukang bangunan, buruh. Jadi nggak ada yang karyawan perusahaan itu kagak ada. Semua itu lepasan, orang-orang freelance apa sih? Ya gitu. Informal, pekerja informal semuanya. Atau biasa jualan di pasar atau jualan bakso, jualan mie. Ya, gitu-gitu loh. Gerobakan gitu. Istrinya, silahkan diteruskan. Istrinya itu rata-rata pembantu rumah tangga yang banyak sekali dipecat pada saat PSBB ya pokoknya ini. Sejak koroni ini ya kan, kan banyak yang pembantu itu dirumahkan. Jadi nggak boleh tinggal bareng majikannya. Iya. Terus nggak boleh datang, nggak boleh masuk komplek, gitulah. Nah jadi mereka ini pada saat memasuki bulan-bulan ini yang secara koroni ini juga pas banget, mereka ini pada mengemis di pinggir jalan. Jadi, jadi pakai sistem dipecah. Dan ini saya jauhnya juga dari bahasa. Jadi bahasa itu diajarkan bahwa anakmu ditaruhlah di sini, bawain kardus, bawain apa. Jadi biar lengkap bersama propertinya gitu. Properti. Jadi anak itu jadikan properti juga ya. Yes, betul, luar biasa sekali. Untuk memohon belas kasih dari mobil-mobil yang ngasih apa itu? Uang, ngasih sembako gitu-gitu kan. Makanan gitu. Tapi kan sebetulnya ya. Semoga nggak ada teman-teman yang mendengarkan ini melakukan itu tanpa dipikir dulu. Betul sekali. Okay. Kadang aku juga. Ini saya kasih tahu sisi baliknya. Betul. Jadi saya itu juga melakukan investigasi sebetulnya, karena saya, masa segitunya anak-anak dijualin, maksudnya dijualin ditaruh buat sebagai properti ya? Ya, of course itu sama aja jual anak-anak. Yes. Nah, percaya nggak ya, believe it or not, mereka itu punya karung yang isinya sembako sama makanan. Nah, pertanyaan saya, kalau sembako nggak masalah, itu beras, itu minyak, itu bisa dimasak nanti-nanti. Kalau isinya itu nasi kotak atau nasi bungkus yang pakai kertas, ditumpuk segitu banyak, itu siapa yang mau makan? Itu kan tanda tanya besar. Ini sungguh loh, Rev. Apa bayanganmu apa? Ya basi dong. Kalau mereka sengaja tetap di situ dan mereka tetap terima dan belaga susah, ya kalau udah merasa cukup ya pulang dong. Oke, Riz. Itu jatuhnya jadi serakah kalau begitu, jadi buta. Gini, Riz. Sorry motong. Emosi aku. Tapi kamu tahu nggak, Riz? Apa? Kalau belakangan ini, ya selama bulan Ramadan ini, itu ada apa ya, kayak ajaan-ajaan untuk dalam tanda kutip membantu para pekerja informal. Jadi kayak gojek-gojek, ya masuk buruh-buruh, tukang-tukang dan sebagainya yang tidak digaji bulanan secara pasti.